Shalom alaihim, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Petra yang senantiasa diberkati Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan embun pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra, diikat dalam semangat moto yang dipakai, semua yang dipakai Radio Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kita semua. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra. Sehingga merasakan hidup yang semakin dekat, erat, dan melekat kepada Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, hendak menyampaikan renungan dalam acara Embun Pagi, edisi Rabu 18 September 2024. Bacaan firman Tuhan saya ambilkan dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 dengan tema dekat dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau menolong kami dapat memasuki hari baru pemberian Tuhan. Engkau bangunkan kami dari tidur semalam dengan segala keberadaan hidup kami. Baik ketika kami bergumul dengan kondisi kesehatan maupun ketika tidak ada masalah. Begitu pula bagi kami yang semalam-malaman bekerja, Engkau tetap menjagai kami. Oleh karena itu Tuhan, itulah wujud kasih-Mu untuk kami. Dan bahkan Kau lengkapkan kami dengan sabda-Mu sebagai bukti bahwa Engkau hadir. Dan kami menyambut apa yang menjadi tanda sukacita dalam kehidupan kami dengan sabda-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga para sahabat Petra siap mendengarkan, menghayati, memetik hikmah serta melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah cara Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam penyertaan Roh Kudus. Dan supaya menjadi berkat, karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, Imam Agung Perjanjian Baru, Juru Syafaat. Amin. Mazmur 73 saya sampaikan demikian pada ayat 20 sampai 28. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku dekat, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa kegerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan
hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian sabda Tuhan melalui Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cermati lebih mendalam tentang Mazmur 73 ini, mengisahkan pemazmur yang bernama Asaf. Ini bin Biriknya, keturunan dari suku Lewi. Salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan bagaimana syair-syair dalam nyanyian menggambarkan suasana hati ketika banyak orang memilih jalan kehidupan yang fasik. Ia tidak suka. Ia ingin bersegera terhadap mereka-mereka yang melakukan kefasikan sedemikian rupa dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Namun secara manusiawi, apalah daya ketika kefasikan-kefasikan itu terus berlangsung. Ia merasa gelisah, merasa gemas. Namun juga secara manusiawi ada keinginan. Suasana batinnya yang merasa tidak nyaman. Pada siapa ia ingin mengungkapkannya? Bahkan dikatakan pada bagian awal ayat dari perikop ini, Mazmur 73, ia cemburu. Kenapa orang melakukan kefasikan justru malah mendapatkan kekuatan, kesehatan, kejayaan? Sementara bagi Asaf mungkin yang senantiasa dekat dengan Tuhan, dengan pujian, dengan nyanyiannya, biasa-biasa saja atau bahkan mungkin bergumul dengan situasi yang lebih sulit. Sementara orang yang fasik justru mendapatkan sesuatu yang secara duniawi sudah bikin rupa luar biasanya. Bapak Ibu Saudara, para sahabat Petra yang diberkati, inilah realitas hidup. Manusia diberi kesempatan melaksanakan tugas kewajiban. Siapapun ada pada pilihan. Terbentang cara manusia mengelola, menjalani, merasakan hidup ini dengan kebaikan atau ketidakbaikan. Iman semakin kuat atau iman dipertaruhkan sehingga memilih justru di luar Tuhan dengan kefasikan-kefasikan yang dilakukan. Sekalipun ia beriman kepada Tuhan, bisa saja memilih cara dunia dengan segala kefasikannya. Mari kita berefleksi dengan pengalaman hidup pemazmur Asaf. Pertama, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, kemana kita mengarahkan hidup? Ketika melihat persoalan hidup ini bahkan
perilaku yang buruk seseorang ataupun kelompok orang, kita akan ada banyak pertanyaan kenapa mereka bisa melakukan itu. Pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa semuanya itu sampai dalaman hati, masuk ke hadirat Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi siapapun kita yang dekat dengan Tuhan, mari kita membawanya masuk ke dalam relung kalbu hati ini, masuk ke suasana kedekatan kita dengan Tuhan. Dan sebuah pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Sebagaimana Asaf menyelami kedekatan dia dengan Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita akan ingin mengungkapkan sesuatunya kepada Tuhan. Bukan kecemburuan itu terhadap kefasikan diungkapkan dengan sumpah serapah, atau mungkin emosi berlebihan, atau mungkin kebencian juga dengan berlebihan. Memasuki suasana kehidupan sedemikian rupa keharibaan Bapa, ruang Maha Kudus Tuhan, adalah menyelami kehidupan dengan segala kerendahan hati, mempersilahkan Tuhan yang berkehendak. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beroleh hikmat. Asaf tetap memiliki keteguhan hati, tidak larut atau hanyut kepada kefasikan, karena dia memiliki Tuhan. Ia mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun hidup ada di dalam situasi yang sulit, bahkan tubuh, nyawa berhadapan dengan situasi yang sulit, bahkan juga terhadap kefasikan, dampak dari apa yang ia yakini kepada Tuhan, ia berani menghadapi resiko terhadap kefasikan. Ia tetap memiliki iman yang kuat, memiliki Tuhan benteng, gunung batu. Artinya adalah orang mencari perlindungan, orang berserah penuh hanya kepada Tuhan. Inilah pilihan Asaf dengan iman yang kuat hanya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadikan dia dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga ini, dekat kepada Tuhan. Ada banyak orang yang merasa dekat dengan orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang sedang punya kepentingan. Ia bisa menjadi penjilat orang-orang yang sedang pada orang-orang yang sedang berpengaruh, orang-orang yang sedang punya kuasa. Atau bahkan dia manut-manut saja, dipengaruhi dan diperlakukan oleh mereka-mereka yang sedang punya kepentingan. Asaf juga menggambarkan hidup seperti apa di bawah kaki Sang Tuan. Ia memilih hidup di bawah kaki Sang Tuan, bukan kefasikan, tetapi Tuhan yang punya kemuliaan, hingga ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Ia hanya mengabdikan hidup kepada Tuhan sebagai Tuhan yang abadi, yang menjamin hidupnya. Tidak diabdikan kepada kesia-siaan karena kefasikan. Dekat kepada Tuhan berikutnya adalah yakin betul dengan iman yang kuat. Pribadi, batu gunung, sumber pertolongan
pertolongan, adalah pribadi yang memberikan perlindungan. Inilah yang hendak diceritakan oleh Asaf. Tidak ada Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun kefasikan berlangsung, ia meyakini Tuhanlah yang pada akhirnya berkehendak terhadap setiap kefasikan. Ini menempatkan pemahaman dialah Tuhan sang pengadil dalam kehidupan. Siap mengadili mereka-mereka yang melakukan kefasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah cara Tuhan yang berlangsung. Ketika kita menghadapi situasi, keadaan, diliputi berbagai kefasikan. Kefasikan tidak hanya mereka-mereka yang mempunyai pengaruh, kekuatan fisik, tapi juga seringkali hati yang berkeras untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak Tuhan. Mungkin kita juga dikuasai dengan hati yang demikian. Maka situasi yang sulit itu harus kita tempatkan sebagai kesadaran bagaimana kita menunjukkan hidup hanya kepada Tuhan, Sang Bapa kita. Di dalam Kidung Jemaat 401 ada pujian makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lakuku. Dekat kepadamu. Makin dekat. Makin dekat kepada Tuhan. Hidup ini harus semakin dekat. Dan di dalam lagu Persekutuan Lama juga ada bagaimana kedekatan manusia dengan Tuhan, orang yang beriman. Dia hanya sejauh doa. Doa dalam pujian, doa dalam lagu kehidupan sehari-hari, doa dalam situasi keadaan apapun. Tuhan dekat. Lebih luar biasa, dialah Sang Immanuel yang selalu beserta dengan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mana yang mau kita pilih? Mari kita belajar dari Asaf. Memilih kehidupan dekat kepada Tuhan. Hidup kita terbatas. Hidup kita diliputi kesulitan. Hidup kita bisa berhadapan dengan situasi kecongkaan, kesombongan, kefasikan itu sendiri. Namun yakinlah, kita semua harus meyakinkan bagaimana Tuhan melihat hidup ini dengan hati yang bersih. Sebagaimana pada ayat yang pertama. Tuhan suka kehidupan dengan hati yang bersih. Maka dengan hati bersih itu akan semakin menolong kita chemistry dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita akan dimampukan oleh Tuhan. Pemana hidup ini, betapa ringkihnya hidup. Namun sesungguhnya Tuhan akan berikan kekuatan. Dan yang dikuatkan oleh Tuhan tidak akan berkekurangan untuk terus rendah hati dalam kasih karunia rahmat Tuhan. Semuanya menolong kita untuk mengerti hidup kita dekat dengan Tuhan oleh Yesus Kristus, Sang Immanuel sejati, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menolong kami dengan sabda. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Sekalipun kehidupan ini diharu biru dengan kefasikan di depan mata. Dan kami meyakini Tuhan sudah punya rancangan terhadap segala bentuk kefasikan. Tolong kami Tuhan untuk terus rendah hati dan setia kepadamu, memohon perlindunganmu, memohon penyertaanmu, demi mengingat keterbatasan hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Selain Engkaulah yang sesungguhnya menolong kami, bahkan mengutus kami untuk terus menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan.
agar dalam kehidupan kami Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan terang, berhadapan dengan kefasikan. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang berkemenangan atas kehidupan ini. Dan terhadap kefasikan Engkau sudah dan akan terus menyatakan karya-Mu, supaya kefasikan-kefasikan yang ada oleh perkenan-Mu Tuhan, Engkau ubahkan menjadi kebaikan-kebaikan. Dan bila di dalam diri kami ada kefasikan-kefasikan Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, seraya kami akan mengubahkan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam naungan rahmat-Mu. Dan kami senantiasa mohon perlindungan-Mu Tuhan, masuk dalam suasana kekudusan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan hari-hari baik pemberian Tuhan, khususnya hari ini, ketika kami melaksanakan tugas kewajiban pekerjaan apapun dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kewirausahaan, purna tugas, belajar yang swasta maupun negeri, dimanapun Engkau tempatkan dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Ketika raga diliputi dengan sakit penyakit, persoalan pergumulan yang belum selesai, yang harus kami lakukan, kami kerjakan, kami selesaikan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, advis untuk apa yang diupayakan rawat jalan, dengan obat sarana medis ini pergunakan, berkati Tuhan. Secara khusus kekasih-kasih kami, hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yudo Purwowitagdo, Bapak Pendeta Bambang Subagio, Bapak Pendeta Budianto yang opnam di Rumah Sakit Bethesda, dan juga Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo yang pasca operasi juga di Rumah Sakit Bethesda. Berkati Tuhan kekasih-kasih kami, dan siap mereka-mereka saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami yang juga sedang dalam perawatan khusus di rumah sakit. Tolong kami Tuhan, tolong saudara-saudara kami Tuhan, berkati, kuatkan. Kami juga meyakini kelangsungan berkat-Mu, Engkau buka tingkap-tingkap langit. Kami siap sambut berkat-Mu Tuhan, untuk tugas kewajibannya kami laksanakan bersama dengan banyak pihak dalam kegiatan gerejawi, sosialita kami. Engkau memberkati lembaga, yayasan, institusi yang dipakai oleh gereja untuk terus menceritakan kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan layanan-layanan yang dilakukan saudara-saudara kami, yang dipercaya untuk mewujudkan hal baik, terus memberitakan hal baik, semakin dekat kepada Tuhan. Persoalan-persoalan yang ada dibawa dalam kejernihan berdasarkan firman dan kasih-Mu Tuhan. Apapun persoalan-persoalan yang sedang dihadapi dapat dipecahkan dengan dasar kasih-Mu Tuhan. Secara khusus kami bersyukur Tuhan memberi berkat pada Gereja Kristen Jawa Karangbendo, Klasis Yogyakarta Utara GKJ, 17 September kemarin merayakan ulang tahun yang ke-12. Berkati Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat melalui pelayanan majelis gereja, dengan sosialita yang dilakukan, baik dengan masyarakat seklasis, sinode, dan juga dengan siapapun ketika berinteraksi bersama-sama ya Tuhan. Kami semua, jemaat-Mu, untuk terus menjadi sarana pengantara berkat. Tuhan sudah memberkati. Tuhan Bapa di surga, secara khusus kami mohon berkat-Mu untuk pergumulan saudara kami Lina, warga GKJ Ambarukmo yang perlu perawatan khusus di salah satu rumah sakit di wilayah Sleman, pergumulan berat. Tuhan tolong kekasih kami, berikan support pada keluarga yang juga bergumul dalam situasi yang sulit. Tuhan Bapa di surga, kiranya semuanya itu boleh kami rasakan. Kami akan dekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan dekat dengan kami.
Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Sang Immanuel sejati. Begitu pula Engkau mendekatkan kami satu dengan yang lain melalui Radio Petra. Engkau berkati Yayasan Radio Petra dan para pengurus, pembina pengawas. Begitu pula saudara-saudara kami yang setia bekerja dan melayani di Radio Petra. Dan kemitraan dengan banyak pihak, dengan peralatan yang ada. Tuhan jadikan berkat menjangkau banyak pihak, menceritakan kasih-Mu Tuhan, sehingga terus memancarkan perdamaian. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sungguh kami berserah diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Renungan pun pagi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Tuhan memberkati. Dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.